Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Setelah di video sebelumnya udah kubahas dengan lengkap kisah masa lalu Sayu, di video kali ini akan kubahas spoiler cerita pada anime Higehiro ke depannya. Adaptasi animenya sendiri saat ini telah tayang sebanyak 3 episode, di mana 3 episode tersebut telah mencakup keseluruhan volume pertama light novelnya. Nah, terkhusus untuk video ini akan kubahas keseluruhan cerita pada volume 2 light novelnya, yang kalau di anime itu berada pada episode 4 sampai pada sekitar episode 6 atau episode 7. Ada banyak kejadian penting di volume kedua ini, diantaranya adalah kemunculan Asami yang nantinya akan menjadi sahabat Sayu, pertemuan Sayu dengan Goto, serta munculnya pria yang pernah berhubungan dengan Sayu di masa lalu. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian mendapatkan informasi menarik lainnya seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Setelah sebelumnya, Sayu dan Yoshida mengungkapkan isi hati mereka, hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Senyuman Sayu yang sebelumnya masih terlihat meragukan, saat ini sudah lebih baik. Hari-hari kembali seperti biasanya, Sayu di rumah sementara Yoshida bekerja di kantor. Suatu hari, Sayu tiba-tiba mengatakan pada Yoshida bahwa ia memiliki permintaan. Sayu kemudian mengatakan bahwa ia ingin bekerja. Sayu awalnya mengira bahwa Yoshida akan melarangnya, tapi ternyata tidak. Singkat cerita, Sayu pun bekerja di sebuah toko swalayan. Nah, di sana, Sayu bertemu dan berkenalan dengan seorang gadis bernama Asami Yuki, yang merupakan seniornya di tempat kerjanya itu. Asami ini sangatlah ramah dan peduli kepada Sayu. Umur Asami juga sama dengan Sayu. Selain itu, saat mereka baru saja saling kenal, Asami tak ingin ia diperlakukan dengan formal oleh Sayu. Ia meminta Sayu untuk memanggilnya dengan Asami saja. Setelah bekerja, Asami mendengar dari Sayu bahwa Sayu saat ini tinggal dengan seorang pria yang dekat dengannya dan udah Sayu anggap sebagai kakaknya, walau tak memiliki hubungan darah. Yang dimaksud Sayu di sini tentu saja adalah Yoshida. Mendengar hal tersebut, Asami yang khawatir pun ingin mengunjungi dan melihat sendiri orang seperti apa sebenarnya Yoshida itu. Sayu dan Asami pun pulang bersama ke rumah Yoshida. Sementara itu, Yoshida di kantor menerima pesan dari Sayu tentang Asami yang akan berkunjung ke rumahnya. Selain itu, setelah sebelumnya Yoshida ketahuan oleh Mishima kalau saat ini Yoshida tinggal dengan Sayu, Yoshida pun menjelaskannya pada Mishima bahwa ia hanya mengizinkan Sayu tinggal dengannya karena tak tega melihatnya keliaran di jalan. Yoshida pun pulang dari kantornya. Sesampainya di rumah, di sana udah ada Sayu dan Asami yang menyambutnya. Asami lalu berkenalan dan berbicara dengan Yoshida. Setelah itu, Asami pun mengatakan bahwa Yoshida adalah orang yang baik dan dapat dipercaya. Mereka bertiga kemudian makan malam bersama. Sayu tiba-tiba ditelepon oleh manajer di tempat kerjanya. Saat Sayu keluar untuk menelpon, Yoshida dan Asami berbicara berdua. Asami juga semakin mempercayai Yoshida. Keesokan harinya di kantor, Yoshida kembali ditawarkan kerja di luar kota seperti sebelumnya. Namun, karena memikirkan Sayu, Yoshida pun menolaknya. Meskipun begitu, Yoshida tak memiliki alasan untuk dijelaskan pada manajernya mengapa ia menolaknya. Saat itu, datanglah Mishima dan membuat alasan untuk membantu Yoshida. Dan akhirnya Yoshida pun terselamatkan karena bantuan Mishima tersebut. Mishima menyadari bahwa alasan Yoshida menolak itu ada hubungannya dengan Sayu. Jadi meskipun cemburu, Mishima tetap membantu Yoshida. Beberapa saat kemudian, Goto mengajak Yoshida makan malam bersamanya. Setelah memberitahu Sayu bahwa ia akan pulang telat, Yoshida pun pergi bersama Goto sesuai rencana. Saat mereka berdua makan bersama, Goto kembali bertanya, apakah Yoshida benar-benar belum memiliki pacar? Mengapa Yoshida selalu pulang cepat akhir-akhir ini? Dan mengapa Yoshida menolak pekerjaan di luar kota? Karena Yoshida bingung mengapa Goto mengkhawatirkan hal tersebut, Goto pun menyatakan pada Yoshida bahwa ia mencintai Yoshida. Namun, Yoshida nggak percaya kalau Goto benar-benar mencintainya. Intinya di sini Yoshida agak kesel. Gimana enggak? Setelah perasaannya ditolak dulu, sekarang malah Goto yang bilang bahwa ia mencintai Yoshida. Setelah sedikit berdebat, Goto pun mengatakan bahwa ia telah menjawab pernyataan Yoshida. Selanjutnya adalah giliran Yoshida yang menjawab perasaan Goto. Setelah itu, Goto kemudian bertanya mengenai alasan Yoshida pulang cepat dan alasan ia menolak pekerjaan di luar kota. Disinilah Yoshida akhirnya menjelaskan tentang Sayu kepada Goto. Yoshida menjelaskan bahwa saat ini seorang gadis SMA tinggal di rumahnya. Yoshida mengatakan bahwa Sayu adalah kenalan lamanya yang kabur dari rumah, dan ia membantunya saat ini.
Setelah mendengar itu, Goto pun mengatakan bahwa ia ingin menemui Sayu. Di rumah Yoshida, Sayu yang sedang makan tiba-tiba teringat sahabatnya di Hokkaido. Karena itu, ia kemudian merasa mual. Intinya masa lalu Sayu ini sangat kelam, makanya ia sampai mual ketika mengingatnya. Untuk mengetahui penjelasan dan kisah lengkap masa lalu Sayu ini, kalian bisa menonton videoku sebelumnya. Di sana udah kubahas semua masa lalu Sayu dan alasan Sayu kabur dari rumahnya. Oke lanjut, Sayu kemudian menerima pesan dari Yoshida bahwa Goto ingin menemuinya. Melihat pesan itu tentu saja Sayu terkejut. Beberapa saat kemudian, Yoshida bersama dengan Goto tiba. Goto pun berkenalan dengan Sayu. Karena Goto ingin berbicara berdua dengan Sayu, mereka pun membuat rencana untuk mengulur waktu dengan cara membuat Yoshida pergi keluar sebentar membeli bahan makanan. Setelah Yoshida pergi, Goto pun langsung menghujani Sayu dengan banyak pertanyaan, termasuk pertanyaan yang sangat ingin dihindari Sayu sampai saat ini, yaitu sampai kapan Sayu akan terus tinggal dengan Yoshida. Sayu pun menangis lalu menceritakan pada Goto tentang dirinya yang kabur dari rumah dan berhubungan dengan banyak lelaki setiap ia numpang dengan orang lain. Setelah mendengar itu, Goto kemudian memeluk Sayu dan memberinya beberapa nasihat dan saran. Intinya, karena pembicaraannya dengan Goto di sini, akhirnya Sayu mulai memiliki tekad untuk menghadapi kembali masa lalunya. Setelah pembicaraan berat tersebut selesai, giliran Sayu yang bertanya pada Goto. Sayu pun bertanya pada Goto apakah ia mencintai Yoshida. Dan tentu saja Goto menjawab bahwa ia sangat mencintainya. Sementara itu, di saat yang sama, Yoshida yang tadi keluar sebentar bertemu dengan Mishima. Mishima menyadari bahwa Goto saat ini berada di rumah Yoshida, dan karena itu Mishima merasa sangat cemburu. Mishima juga sempat mengingatkan pada Yoshida bahwa ia tak bisa terus bersama dengan Sayu, dan Mishima juga mengatakan bahwa normalnya orang lain akan mengusirnya. Namun, tentu saja Yoshida adalah tipe orang yang berbeda dan tak dapat melakukan hal tersebut kepada Sayu. Setelah berbicara dengan Mishima, Yoshida pun pulang. Sesampainya di rumah, Yoshida melihat hubungan Sayu dan Goto sudah semakin akrab. Sayu dan Goto juga bertukar kontak. Beberapa saat kemudian, Goto pun pulang ke rumahnya. Nah, setelah munculnya Asami dan drama dengan Goto selesai, selanjutnya adalah bagian cerita yang paling berat pada volume 2 Higihiro ini, yaitu pertemuan kembali Sayu dengan pria yang pernah berhubungan badan dengannya. Pria tersebut bernama Yaguchi Kyoya. Yaguchi merupakan tipe pria yang menganggap semua yang ia lakukan itu benar, walaupun sebenarnya hal tersebut salah. Jadi bisa dibilang Yaguchi ini adalah cowok brengsek. Selain itu, Yaguchi juga bisa dibilang fuckboy. Ini terbukti di masa lalu Yaguchi pernah memiliki 7 orang wanita sekaligus di saat yang sama. Dan saat itu juga Yaguchi bertemu Sayu dan mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Tapi tentunya Sayu harus membayarnya dengan tubuhnya. Beberapa hari kemudian, karena keberadaan Sayu di rumah Yaguchi mengganggu hubungannya dengan 7 wanitanya, Yaguchi pun mengusir Sayu. Setelah hubungannya dengan semua wanita tersebut hancur, Yaguchi kemudian memutuskan untuk pindah ke Tokyo dan bekerja di sebuah toko swalayan, di mana toko tersebut juga adalah tempat Sayu bekerja. Namun karena selama ini mereka beda shift, Sayu dan Yaguchi belum pernah bertemu. Suatu hari, Asami sedang berada di rumah Yoshida. Saat Sayu keluar menerima telepon dari manajer di tempat kerjanya, Asami berbicara dan memperingatkan Yoshida untuk selalu memperhatikan dan melindungi Sayu. Karena seorang pria yang berbahaya di tempat kerjanya sebentar lagi akan satu shift dengan Sayu. Pria yang dimaksud di sini adalah Yaguchi. Keesokan harinya, Sayu datang ke tempat kerjanya. Disinilah Sayu akhirnya bertemu dengan Yaguchi, salah satu pria yang pernah tidur dengannya dulu. Menghadapi masa lalunya, wajah Sayu pun menjadi pucat. Setelah pulang kerja, Yaguchi yang jam kerjanya selesai lebih awal telah menunggu Sayu di depan toko. Setelah mengetahui bahwa Sayu saat ini masih menumpang dengan orang lain, Yaguchi pun penasaran dan meminta Sayu untuk mengizinkannya ke rumah tempat Sayu numpang saat ini. Sebenarnya Sayu telah menolak, namun Yaguchi mengancam Sayu. Kalau Sayu menolak, ia akan membocorkan informasi mengenai masa lalu Sayu dengannya kepada Asami, manajernya dan orang lain. Sayu pun terpaksa menurutinya dan membawa Yaguchi ke rumah Yoshida. Tentunya Sayu telah memberitahu Yoshida yang saat ini sedang di kantor bahwa akan ada teman kerjanya yang berkunjung ke rumah. Sementara itu di kantor, Yoshida yang menerima pesan Sayu merasa aneh dan curiga. Yoshida kemudian mengingat kembali peringatan yang telah dikatakan oleh Asami kepadanya sebelumnya tentang pria yang berbahaya di tempat kerjanya, yaitu Yaguchi. Karena merasa sangat khawatir, Yoshida pun bergegas untuk pulang saat itu juga. Sayu yang tadinya bersama dengan Yaguchi telah tiba di rumah Yoshida. Sebelumnya Yaguchi berjanji tak akan melakukan apa-apa kepada Sayu.
Namun, karena Yaguchi ini tipe cowok yang brengsek, ia pun melanggar janjinya dan langsung menyerang Sayu. Ia lalu mengatakan mana mungkin aku akan diam diri saja ketika sedang berduaan dengan seorang gadis seperti Sayu. Sayu saat ini sudah berbeda dari sebelumnya. Sayu terus melawan Yaguchi. Meskipun begitu, Yaguchi tetap terus memaksa Sayu. Untungnya, MC kita, Yoshida, datang sebelum keadaan semakin memburuk. Yoshida kemudian membawa Yaguchi keluar dari rumahnya dan berbicara dengannya. Yaguchi kemudian mengungkapkan bahwa ia adalah pria yang pernah berhubungan dengan Sayu kepada Yoshida. Yoshida dan Yaguchi kemudian terus berdebat. Singkat cerita, Yaguchi kemudian pergi dari rumah Yoshida dan berjanji tak akan mengganggu Sayu lagi. Setelah itu, Yoshida pun berbicara dengan Sayu berdua. Di sini mental Sayu benar-benar down, padahal selama ini Sayu sudah semakin membaik. Untungnya tadi Yoshida datang tepat waktu. Jika tidak, pasti Sayu akan lebih hancur dibanding saat ini. Yoshida pun memeluk dan menenangkan Sayu yang sedang bersedih hingga keadaannya membaik. Keesokan harinya di tempat kerja mereka, Asami menyadari bahwa Yaguchi telah melakukan hal yang buruk kepada Sayu. Asami pun langsung mendatangi Yaguchi dan menamparnya. Asami juga menyadarkan Yaguchi bahwa yang ia lakukan itu salah. Asami kemudian menyuruh Yaguchi untuk meminta maaf kepada Sayu. Yaguchi pun menyadari perbuatannya karena kata-kata Asami barusan. Ia lalu meminta maaf kepada Sayu. Sayu kemudian memaafkannya, dan hubungan mereka pun membaik. Di malam hari setelah kerja, Sayu menerima pesan bahwa Yoshida akan lembur malam itu. Asami kemudian meminjam HP Sayu, lalu mengatakan pada Yoshida untuk tidak mengkhawatirkan Sayu, karena Asami akan menemaninya. Setelah itu, Asami mendatangi rumahnya bersama dengan Sayu untuk mengambil sepeda. Lalu mereka berdua pergi ke sebuah bukit. Di perjalanan, Sayu menceritakan masa lalunya pada Asami. Namun, Asami tak sedikit pun menertawakannya. Dan bahkan Asami mengatakan pada Sayu untuk menganggap itu semua hanyalah angin yang telah berlalu. Mereka berdua kemudian sampai di puncak bukit tersebut. Di sana, mereka berdua melihat bintang di malam hari sambil bercerita banyak hal. Keesokan harinya, Sayu pulang kerja dan ia mendapati Yoshida yang sedang memasak. Yoshida mengatakan bahwa ini adalah balas budi karena selalu masak untuk Yoshida selama ini. Setelah itu, mereka berdua pun makan bersama. Nah, itulah semua spoiler alur cerita Higehiro pada volume kedua light novelnya. Di volume kali ini, emang unsur dramanya lebih terasa, terutama pada bagian pertemuan Sayu dengan Goto. Apalagi, di sini Sayu juga mulai menghadapi masa lalunya, yaitu Yaguchi, pria yang pernah berhubungan dengannya. Karena volume 2 ini telah mendapatkan adaptasi penuh ke versi manga, maka mungkin beberapa dari kalian udah membaca dan mengetahui ceritanya melalui manga. Di video selanjutnya, akan kulanjutkan spoiler cerita Higehiro ini pada volume ketiga light novelnya, di mana pada volume ketiga tersebut akan muncul karakter baru, yang merupakan mantannya Yoshida di masa lalu. Jadi, itulah semua pembahasan dan spoiler Higehiro pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan seputar anime ini, atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.